Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat datang beribadah bersama-sama di GBI Plaza Indonesia. Bolehkah bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara? Lihat dulu kiri kanan, mari sambil tengok kiri kanan salami. Katakan halo, shalom, apa kabar? Haleluya, kita keluarga Allah, amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga dan Mazmur 91. Mari dengan suara yang keras kita sama-sama memperkatakan 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulak tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kami ada di rumah-Mu Tuhan untuk memuji-muji menyembah-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang bertata di atas doa pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami tahu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu pasti akan mengubahkan hidup kami, membawa kami, mengangkat kami lebih lagi. Sehingga kami yang lemah, kami akan dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Bahkan kami yang terikat, kami dilepaskan. Hari ini Tuhan bersama dengan-Mu, kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang besar. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Biar Engkau ditinggikan, biar Engkau dimuliakan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji, disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sekali lagi boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena kebaikannya kita ada hari ini. Setuju katakan amin. Amin. Karena kebaikannya kita boleh datang untuk memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur, memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Memasuki Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku. Dia baik, Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk
kasih Tuhan, terima kasih untuk kuasa-Mu yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk tos dulu kiri kanan, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau yang membentuk hidup kami Tuhan. Dalam kandungan ibu kami. Dan Engkau yang menuliskan hidup kami, hari-hari kami. Karena kami tahu semuanya dalam rencana. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, terima kasih. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat Matamu telah melihat hari-hari hidup, semuanya dalam tangan. semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan dan Ku Raja. sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan.
Boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Lebih lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Selama-lamanya. Boleh sama-sama kita angkat sembah kita. Katakan selama-lamanya hanya Engkau Yesus. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan sembah kami. Hanya bagimu Tuhan, hanya untuk Mari yang sudah bisa menyembah dalam roh, boleh sama-sama sekali lagi angkat sembah kita dalam roh. Hidaralama hadiratmu yang memenuhi kami ya Tuhan, yang membawa kami untuk lebih dekat lagi menyembahmu. Riaralama yaralamu syaralama yaralama yaralama. Kau ditinggikan, kami muliakan Yesus, oh Yesus Tuhan. Sikaralama, oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara boleh sekali lagi angkat suara kita dalam roh, doa berbahasa roh bersama-sama. Hurala batakarala bayarala bayarala barala barala bayarala bayarala bayarala. Hurala batakarala batakarala. Terima kasih buat pagi hari, pagi siang hari ini Tuhan. Kami gerejamu yang telah Tuhan tempatkan di pusat kota ini. Kami mau bersama-sama berdoa untuk kota dan bangsa kami. Orala bayarala. Kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat. Mari lepaskan berkat buat kota kita. Syarala baralaba. Kami katakan berkat buat kota kami Jakarta. Kami katakan berkat di dalam nama Yesus. Mulai dari Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, Selatan. Kami memberkati kota kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah Jakarta di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rabba Syarala Barala Baralaba. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali untuk kota kami. Untuk itu kami berdoa shalom. Damailah Jakarta di dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ikat setiap roh orang kuat yang mau mencoba menghancurkan, mengacaukan kota kami dengan intimidasi-intimidasi yang ada. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami berdoa segala tingkat kejahatan di kota kami, kami katakan turun dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi kota kami. Dan kami berdoa Tuhan keamanan. Kami berkati kota kami Jakarta.
keamanan untuk kota kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati pemimpin kota kami. Kami berdoa biar takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar untuk kota kami. Oh, membawa kesejahteraan untuk kota kami, untuk semua masyarakat yang ada boleh mengalami kebaikan Tuhan di kota ini dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, berkati sekali lagi, berkati kota kami Jakarta, berkati semua anak-anak-Mu yang bekerja berusaha di kota ini. Oh, diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami. Mari sekali lagi kita sama-sama berkati bangsa kita, Indonesia. Oh, ralaba syanda ralaba ralaba. Indonesia biji matamu Tuhan. Oh, ralaba. Indonesia pilihanmu Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat dari timur tanah Papua, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, Pulau Bali, Kalimantan, Jawa, bahkan Sumatera. Kami berkati pulau demi pulau, kota demi kota, desa demi desa. Oh, Rabba Shandara Laba Takara Laba, diberkati di dalam nama Yesus. Oh, Ralaba, keamanan, kesejahteraan untuk bangsa kami Indonesia. Oh, ralaba ya ralaba. Kami mengangkat tangan kami memberkati pemimpin bangsa kami, Presiden Pak Prabowo, Pak Gibran, dengan semua tim kabinet kerja yang ada. Kami berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa takut akan Tuhan atas hidup mereka. Semua keputusan-keputusan yang diambil mendatangkan berkat buat bangsa ini, membawa bangsa ini keluar dari semua krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tetap memegang kendali untuk bangsa kami Indonesia. Untuk itu Tuhan, kami umat-Mu, anak-anak-Mu memberkati bangsa kami. Kami percaya ketika kami berkati, bangsa ini diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari satukan hati kita berdoa juga untuk Plaza Indonesia, tempat yang Tuhan sudah pilih. Tetapkan kita gereja Tuhan ada di tempat ini. Kami berdoa memberkati gedung Plaza Indonesia ini Tuhan. Kami memberkati pemilik, kami memberkati semua orang yang bekerja berusaha di mall ini Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Biar Tuhan pakai gereja-Mu menjadi berkat untuk Plaza Indonesia. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin gereja-Mu memasuki 17 tahun ini Tuhan. Kami ada di mall ini dan kami bisa melihat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih hari ini Tuhan. Mari lawat umat-Mu, berkati umat-Mu yang datang beribadah pagi ini Tuhan. Kami pribadi, keluarga yang datang beribadah mencari Tuhan di tempat ini. Apapun masa-masa pergumulan dalam hidup kami, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah, pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh Tuhan jawaban doa hari-hari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami berdoa saat ini, mari berkati umat-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Supaya nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu dan tidak ya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai umat-Mu menjadi berkat Tuhan di kota, di bangsa ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu kami bisa beribadah. Juga buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Widodo Tuhan, Iliana Widodo yang Tuhan sudah kirim. Kami berdoa, mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita berdoa buat hamba Tuhan. Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman berkata ketika Engkau mengutus hamba-Mu, Engkau memberikan roh yang tidak terbatas. Sehingga pengurapan kuasa perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan akan bertumbuh, menghasilkan buah buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Setiap kami
yang datang kami diberkati. Firman-Mu meneguhkan hidup kami sehingga kami terus menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami naikkan doa, pujian dan sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada GBI Plaza Indonesia Outbox Ministry, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk tim kepemimpinan, tim pastoral, dan semua pengerja yang mempercayakan saya untuk saya melayani dan berbagi kesekian kalinya di gereja ini. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo, kami menggembalakan di GBI OHCC Tangerang. Oke, memasuki tahun 2026, kita memasuki tahun amanat agung, amin. Dan ketika kita memasuki tahun amanat agung, siapa yang percaya bahwa kita semua di sini adalah alat Tuhan, yang Tuhan tuh rindu memakai kehidupan kita, amin. Ketika kita memasuki tahun amanat agung, siapa yang percaya bahwa setiap kita ini unik. Tuhan sudah berikan tujuan, potensi, dan talenta. Oke, boleh bilang kiri kanan, kamu unik, kamu unik, kamu alat Tuhan, kamu siap dipakai Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri kita. Nah, topik hari ini adalah prepare the way, dan secara spesifik saya akan membahas tentang overcoming pride. Saya mau mengajak kita membaca di Yesaya 40 ayat 2 sampai 5. Kita akan membaca bersama-sama ya dengan keras. 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya untuk Allah kita. Setiap lembah harus ditinggikan dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Saya juga mau mengajak kita membaca ayat dari Matius 3 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca lagi dengan keras. 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saya percaya jalan ini enggak berbicara hanya jalan secara fisik, tetapi berbicara jalan di dalam hati kita. Tuhan rindu bekerja, tapi seringkali jalan di dalam hati kita dan hidup kita yang perlu dipersiapkan. Jalan seperti apa? Kalau dari ayat yang tadi kita baca ada 4 jenis situasi atau kondisi jalan. Kita lihat yang pertama adalah jalan yang berlembah-lembah. Setiap lembah harus ditinggikan. Lembah ini adalah area dalam hidup kita yang mungkin rendah. Seperti insecure, kemudian rasa tidak aman. Kemudian yang berikutnya adalah gunung dan bukit yang harus direndahkan. Ini berbicara tentang apa yang tinggi di dalam hati kita. Kesombongan, ego, kontrol. Lalu ada jalan yang berlekuk-lekuk, diluruskan. Ini adalah pola hidup yang tidak konsisten. Serta jalan yang berbukit-bukit supaya menjadi rata. Ini adalah beban yang tidak perlu. Dan secara spesifik pada pagi hari ini saya mau membahas gunung dan bukit yang tinggi. Yaitu pride atau kesombongan. Dan tema kita pagi hari ini adalah overcoming pride. Apa sih itu kesombongan? Pride seringkali tidak selalu terlihat loh. Tetapi selalu menghalangi di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yuk kita lihat ayat mengenai kesombongan. Kita baca ya sama-sama ya, 2, 3. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Berikutnya, Allah menentang orang yang sombong,
tapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Nah, ada satu dosa yang tidak seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa bebas dari dosa ini, yaitu kesombongan. Dosa ini gampang kita lihat pada orang lain dan kita sangat mudah benci pada orang lain, tetapi kita nggak sadari itu ada pada diri kita. Bahkan semakin besar dosa kesombongan itu ada pada diri kita semakin terganggu ketika kita melihatnya pada orang lain. Kesombongan memang mungkin membuat kita terlihat kuat, tetapi diam-diam menghancurkan. Dan kesombongan tidak terlihat langsung nyata, tapi muncul dalam bentuk yang halus dalam aspek kehidupan kita. Contohnya, dalam diri sendiri, kita ingin terlihat kuat, gak mau terlihat lemah. Jadi kita memaksakan diri harus sempurna. Bahkan kita gak mau minta bantuan. Mungkin kita butuh bantuan. Karena kita mau menampilkan kita kuat, jadi kita kelelahan. Akhirnya cemas terjadi, burnout terjadi, stres terjadi. Karena kita berkata, saya bisa sendiri dan tidak butuh orang lain. Kemudian di dalam relasi nih ya, kesombongan membuat kita sulit berkata, saya salah dan minta maaf. Kesombongan membuat kita tuh ingin selalu menang dalam percakapan. Akhirnya berdebat, berargumentasi, gak mau kalah. Bahkan sebenarnya dalam hubungan yang seharusnya kita jaga, hubungan jadi tegang dan konflik. Bukan karena masalah besar, tapi karena hati kita tidak mau rendah hati. Banyak relasi rusak bukan karena masalah besar, tapi karena ego kecil dalam diri kita yang tidak mau belajar rendah hati, betul? Dalam karir, kesombongan membuat kita berpikir nilai diri kita, value diri kita adalah pencapaian, posisi, pekerjaan. Kita menjadi apa yang saya kerjakan. Dan ini menimbulkan apa? Ketika karir terguncang, satu hari kita bisa pensiun, kita ikut runtuh. Karena tanpa sadar, yang kita bangun bukan hanya pekerjaan, tapi identitas diri kita yang kita bangun di atas karir, tujuannya adalah untuk pembuktian dan diakui oleh orang lain. Bukan untuk melayani. Lalu di dalam kepemimpinan, kesombongan membuat seorang pemimpin belajar berhenti untuk mendengar, gak mau dikoreksi, merasa selalu benar. Kemudian tanpa sadar pemimpin mulai berjalan sendiri, gak bisa menerima feedback dan masukan dari timnya. Banyak pemimpin jatuh bukan karena kurang kemampuan, tapi karena tidak mau rendah hati. Di dalam keluarga, kesombongan muncul dalam hal-hal kecil, gak mau ngalah, gak mau minta maaf, ingin selalu benar. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, berubah menjadi tempat konflik, tempat pertarungan. Bukan karena masalah besar, tapi karena hati yang sombong. Kesombongan tidak selalu terlihat aku hebat, tapi terlihat dari satu hal, kita sulit rendah hati. Inilah yang membuat kesombongan itu berbahaya, karena dampaknya di seluruh hidup kita, tapi kita tidak melihatnya di dalam diri kita. Betul? Inilah gunung yang perlu diratakan. Selama kesombongan itu masih ada, itu akan mengganggu kita. Jadi yuk marilah kita belajar rendah hati. Apa sih definisi rendah hati? Kerendahan hati bukan berarti kita melihat diri kita lebih rendah dari yang lain. Rendah hati bukan berarti kita minder. Rendah hati bukan berarti kita bilang, saya nggak bisa apa-apa, memang beda sama yang lain. Tetapi definisi rendah hati kita lihat, kerendahan hati adalah sikap hati. Jadi dalam hati kita yang sadar diri, yuk bilang sama-sama, sadar diri. Sadar diri siapa diri kita di hadapan Tuhan. Siapa diri saya di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita sadar diri, kita tidak meninggikan diri, tetapi bisa memuliakan Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan,
dan bisa menghargai orang lain. Waktu saya dipuji, misalnya, wah kamu saya diberkati sama pelayanan kamu. Kamu luar biasa. Saya suka bilang, enggak. Itu kan namanya menyangkal gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hati saya seneng loh. Saya menikmati pujian itu. Lalu saya bilang, enggak gitu ya. Atau puji Tuhan. Tetapi enggak ada yang tahu di dalam hati betul. Dari luarnya mungkin saya pakai topeng. Saya bilang, enggak, segala kemuliaan bagi Tuhan. Namun rendah hati itu kita jujur di hadapan Tuhan. Saya diajar sama sepupu saya yang adalah hamba Tuhan. Li, manusia itu naturnya adalah sombong. Jadi yuk kita sama-sama berdoa. Misalnya saya belajar Tuhan, terima kasih Tuhan percayakan saya melayani. Tuhan ampuni ketika orang memuji, saya menikmati pujian itu, akui di hadapan Tuhan. Tapi mampukan saya dan tolong saya untuk bisa mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena naturnya manusia, karena natur dosa, hidup dalam kecenderungan dosa, kita ini sulit rendah hati secara otomatis. Kenapa? Kita udah tahu, kita harus rendah hati. Tetapi kita sulit. Orang yang rendah hati tahu hidupnya adalah anugerah. Kemampuannya adalah anugerah. Keberhasilannya adalah anugerah. Sehingga ketika di posisi itu dia tidak merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari yang lain. Rendah hati bukan berarti minder atau tidak percaya diri, beda. Atau membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Rendah hati adalah kita sadar kita tidak sempurna. Kita sadar kita butuh Tuhan. Kita juga bisa membutuhkan orang lain karena kita ada limitasinya. Jadi kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi karena sadar saya tidak sempurna, saya punya kekurangan. Dan terendah hati itu bukan hidup untuk mengesankan orang lain, mencari pujian, pembuktian diri, dan pengakuan dari orang lain. Dan orang yang rendah hati itu bisa sehat mental. Kenapa? Bisa dengan jujur, aku gak tahu, aku salah, aku butuh bantuan, aku lelah. Kemudian juga orang yang rendah hati itu bisa hidup dengan damai. Tidak perlu membuktikan diri dan ini sangat menyehatkan jiwa. Dan orang yang rendah hati karena sadar tidak sempurna, dia mau belajar. Orang yang sombong merasa dirinya paling benar, ketika merasa diri paling benar hatinya tertutup untuk belajar, dia gak bisa bertumbuh. Pertanyaannya kenapa seseorang itu bisa hidup dalam kesombongan? Apa akar dari kesombongan? Yuk kita lihat, ada 3 penyebab seseorang itu sombong. Yang pertama tadi adalah natur dosa. Natur dosa. Karena dosa, kita tahu Adam dan Hawa hidup di dalam relasi dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Menyadari bahwa dikasihi dan mengasihi. Tetapi sejak jatuh dalam dosa, maka hati manusia rusak oleh dosa. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita ini semuanya, yuk bilang saya punya dorongan alami untuk membela diri, membuktikan diri, melindungi citra diri, memastikan diri kita tidak kalah. Bagi hati orang berdosa, merendahkan diri, serasa seperti kalah. Mengapa saya harus mengalah? Mengapa saya harus berubah? Enak aja. Bukankah kita sering ngomong gitu? Dan kesombongan itu adalah akar dari banyak dosa lainnya. Kita mudah melihat kesombongan dan menunjuk orang lain, tapi hampir tidak pernah menyadari dalam diri kita. Kenapa kesombongan dibilang dosa yang berbahaya? Sekali lagi, karena kita tidak sadari. Itu yang pertama. Jadi
pahami dan terimalah, sadarilah natur kita. Karena natur dosa, kita punya kecenderungan alami, ingin merasa benar, membela diri, ingin diakui, dan sulit untuk mengalah. Sekarang penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah karena luka masa lalu. Luka masa lalu. Jadi seringkali orang berpikir kesombongan hanya sekedar masalah moral. Tapi kesombongan salah satu akarnya adalah luka pada jiwa atau luka pada emosi. Seringkali orang yang terlihat paling kuat, sebenarnya bisa jadi dia yang paling insecure. Sehingga mau menunjukkan dia kuat. Kenapa akar luka masa lalu itu mendorong kesombongan kita? Di dalam kehidupan kita ini mengalami berbagai pengalaman, betul ya? Ada pengalaman positif, ada pengalaman negatif. Ketika kita mengalami pengalaman negatif dari kita dilahirkan di dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, berapa banyak pengalaman negatif yang kita alami. Sehingga ketika mengalami pengalaman negatif kita bisa terluka. Antara lain, siapa yang pernah diremehkan? Siapa yang pernah dibanding-bandingkan? Wah, saya tuh dibanding-bandingkan sering banget, apalagi saya anak sulung, kemudian punya adik-adik. Orang tua saya benar-benar rindu saya ini menjadi cici yang bertanggung jawab. Tentunya hati orang tua ingin mendidik saya dengan baik, tapi mungkin caranya kurang pas sehingga saya terluka waktu diperbanding-bandingkan. Pernah enggak kita dipermalukan? Pernah enggak kita tuh gagal, tidak dihargai, kemudian kita mengalami trauma, kemudian kita difitnah, kemudian kita ditinggalkan. Nah, ketika seseorang terluka, ada sesuatu di dalam hati kita, orang yang terluka. Misalnya contoh, saya dibanding-bandingkan, saya merasa dikritik padahal orang tua saya mau mendidik saya menjadi cici bertanggung jawab. Tapi saya merasa dikritik, lalu saya terluka, dikritik. Dikritik itu enggak enak, oke? Nah, tanpa sadar, orang yang pernah terluka tanpa sadar, di dalam hatinya, dia membangun tekad. Besok-besok saya enggak boleh mengalami hal ini lagi. Misalnya saya terluka dikritik itu enggak enak. Lalu dalam hati saya punya tekad, besok-besok saya enggak boleh dikritik. Besok-besok saya enggak boleh dikritik. Akhirnya sebelum dikritik oleh orang lain, maka saya mengkritik orang lain terlebih dulu. Itu tembok yang dibangun. Atau ketika dikritik, saya merasa jadi minder. Saya merasa tidak berharga. Lalu waktu dibanding-bandingkan, saya merasa saya enggak pintar. Saya merasa enggak dihargai. Wah, enggak dihargai itu enggak enak. Lalu tanpa sadar, saya membangun tekad dan tembok. Besok-besok saya tidak boleh tidak dihargai. Saya tidak boleh tidak dihargai. Saya menjadi orang yang butuh penghargaan, maka saya belajar, saya ingin sukses. Supaya saya tidak direndahkan, tetapi supaya saya dihargai. Akhirnya saya membangun identitas atau topeng yang palsu supaya saya dihargai. Karena saya punya luka masa lalu di mana saya minder. Ada seseorang di masa kecilnya dia hidup dengan kesulitan finansial. Sampai akhirnya kalau mau bayar uang sekolah selalu sering terlambat. Kemudian ketika terlambat dimarahin sama gurunya, lalu juga sama teman-temannya dibully. Dan dia malu sekali, dia malu terluka. Kemudian dia merasa apa? Terhina, oke. Seseorang yang pernah terluka mulailah membangun tembok. Besok-besok saya nggak boleh dihina, besok-besok saya nggak boleh dihina. Kemudian luka itu memang betul memberikan tekad berjuang. Berjuang, dia berusaha dan benar sukses jadi CEO.
Nah, satu hari ketika diajak makan, dia ditraktir. Dia tersinggung. Bayangin ditraktir tersinggung, kalau kita mah ditraktir seneng banget ya. Kenapa dia tersinggung? Karena waktu ditraktir dia merasa terhina. Enak aja orang menghina saya. Seharusnya saya yang mentraktir, gak boleh ada orang menghina. Karena punya luka, karena kesombongannya jadi konflik. Padahal orang bermaksud baik sama dia. Ngomong-ngomong, boleh gak kita sukses? Boleh, tapi bedanya begini. Banyak orang tua bilang kita harus sukses kepada anak-anaknya. Nak, kita harus sukses supaya jangan dihina. Supaya dihargai untuk dibuktikan. Beda dengan ketika kita bekerja, kita mau melakukan yang terbaik karena kita sadar hidup ini adalah anugerah. Hidup adalah persembahan bagi Tuhan dan memberikan yang terbaik. Jadi tidak perlu membuktikan apapun. Kalau tujuannya untuk pembuktian, ketika identitas dari pencapaian, kemudian karir yang menjadi identitas palsu tersebut, satu hari kan kita bisa pensiun. Satu hari kita bisa goyah, kena krisis. Dan kita bisa goncang karena identitas diri kita dibangun berdasarkan luka masa lalu. Bukan identitas yang sesungguhnya di dalam Kristus. Butuh pembuktian, takut apa kata orang, kita terus sibuk membuktikan diri. Sampai kita kehilangan diri kita yang sebenarnya. Sampai hidup kita jadi tergantung apa kata orang, takut kehilangan penghargaan dan sebagainya. Kesombongan bukan tanda kekuatan, tapi itu adalah satu indikator bahwa ada luka yang belum dipulihkan di dalam hati kita. Berikutnya, sumber kesombongan adalah standar dunia, yaitu budaya yang membentuk kita. Dunia modern tuh bilang gini, tunjukkan dirimu, promosikan dirimu, betul? Jangan terlihat lemah, kamu harus menang. Tanpa sadar kita terus hidup dalam budaya yang selalu mendorong kita untuk meninggikan diri. Akibatnya banyak orang terlibat pinjol bukan karena kebutuhan, tapi karena membeli gengsi dan pride. Dunia mengajarkan hidup seperti tangga. Harus sukses, memang betul sih. Siapa sih yang gak senang kalau lihat orang sukses, banyak yang menghormati, banyak pengikutnya. Dan tanpa sadar, hal itu yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Validasi dan sebagainya. Tetapi Injil berkata, rendahkanlah dirimu. Amin. Kita hidup bukan berdasarkan standar dunia. Justru apa yang dunia rayakan, kesombongan, kemudian kebanggaan, ini yang justru Tuhan tentang. Tuhan mau kita hidup di dalam rendah hati. Yuk sekarang kita lihat ya, ada berbagai topeng dari kesombongan. Faces of pride. Topeng apa saja yang tanpa sadar seringkali kita pakai di dalam diri kita. Ada 5 topeng yang seringkali kita tidak sadari. Yuk biarlah pada pagi hari ini kita mau bongkar topeng-topeng kesombongan yang seringkali kita gunakan di dalam diri kita. Next berikutnya. Nah di sini boleh googling ataupun dilihat nanti saya jelaskan. Ini adalah tokoh-tokoh Alkitab dan jenis-jenis topeng. Kemudian setiap topeng itu ada dampaknya pada diri sendiri, relasi sosial, keluarga, kompetensi, karir, dan dalam aspek kehidupan kita. Mari kita lihat topeng yang pertama yaitu comparison pride. Yaitu topeng yang suka membandingkan diri. Kita lihat di sini siapa contoh tokoh Alkitab. Comparison pride enggak bilang saya hebat. Next ball, ya ini. Comparison pride enggak ngomong gini, saya hebat. Tapi di dalam hatinya sering menghitung apa yang tidak dimiliki.
menghitung apa yang kurang. Misalnya istri kepada suaminya, yang tetangga udah beli mobil baru, kenapa kita masih mobilnya sama? Yang itu suami tetangga udah jadi manajer, kamu kenapa tetap karyawan aja? Ini contoh seringkali kita di dalam hidup membandingkan diri dengan orang lain. Itu adalah kesombongan. Contohnya Absalom. Absalom ini tidak puas menjadi anak raja, Absalom anak Daud. Absalom ingin posisi yang lebih tinggi, ingin pengaruh, kenapa tempat itu? Bukan buat saya. Kemudian dia ingin pengakuan, lalu dia untuk mendapatkannya mulai membangun citra dan mencuri hati rakyat karena merasa Absalom lebih pantas. Jadi kesombongan, comparison pride ini membuat kita merasa posisi kita, apa yang kita miliki hari ini, keberadaan kita tidak pernah merasa cukup. Karena apa? Karena membandingkan. Kalau kita jujur, banyak hal yang kita kejar dalam hidup. Bukan karena panggilan, bukan karena passion, tapi karena perbandingan. Kita bukan cuma aja ingin menjadi berhasil, tetapi ingin lebih berhasil dari orang lain. Bukan berarti kita gak punya, kita hanya tidak bisa menikmati apa yang dimiliki. Karena kita gak suka lihat orang lain lebih unggul dan lebih punya daripada kita, dan orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki. Itu sebabnya dunia berkata, bandingkan dirimu dan jadilah lebih. Firman Tuhan mengajarkan kita di sini, yuk marilah kita hidup dengan bersyukur. Merasa cukup dan bersyukur. Kesombongan berkata tidak pernah cukup. Ini kesombongan yang pertama, comparison pride. Yang kedua adalah, wajah kesombongan yang kedua adalah reputation pride. Reputasi, yaitu kita membangun identitas berdasarkan pujian, apa kata orang, pengakuan orang lain, dan pendapat orang lain kepada kita. Contohnya di sini adalah Saul. Dia benar-benar khawatir kehilangan reputasinya. Seringkali kita hidup membangun identitas berdasarkan status, menjadi identitas atau reputasi kita, pencapaian, lalu prestasi, apa kata orang, posisi, kita membuktikan diri. Jadi reputasi ini kita membutuhkan pembuktian dari orang lain melalui hal-hal yang kita capai, dan hal-hal ini menjadi identitas kita. Bukannya kita membangun identitas diri di dalam Tuhan, tapi membangun identitas diri berdasarkan prestasi, posisi, pembuktian, status, pencapaian, dan juga apa kata orang. Kita lihat Saul. Saul ini sebagai raja. Lalu Saul takut akan reputasinya sebagai raja. Ketika Saul mendengar wanita menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul takut dan dia mulai khawatir akan reputasinya. Jadi ciri-ciri pride ini adalah haus pengakuan, kemudian identitas dibangun berdasarkan pencapaian. Sebagai contoh, prestasi. Berapa banyak orang tua memaksa anaknya berprestasi. Lalu kalau anaknya nilainya jelek, langsung dimarah-marahin. Anaknya gagal, orang tuanya langsung bereaksi. Terus bilangnya demi masa depan anak. Kalau memang demi masa depan anak, kita juga bisa menerima bahwa talenta anak, kelebihan anak, apa yang Tuhan berikan, mungkin beda dengan yang kita mau, betul? Lalu juga kalau anak bisa salah, kita bisa bimbing dengan kasih. Kenapa kita bereaksi, kita marah-marah karena apa kata orang nanti? Kamu malu-maluin orang tua. Waktu kita bilang kamu malu-maluin orang tua, itu sebenarnya bukan demi anak, tapi demi reputasi orang tua supaya kita sebagai orang tua diakui.
Kemudian kalau misalnya prestasi atau posisi kita menjadi sumber identitas, makanya kenapa banyak orang mengejar prestasi dengan ambisi yang tidak sehat dan bisa melanggar integritas, menyingkirkan hal yang lain, karena hal ini satu-satunya sebagai jangkar hidupnya. Karena tanpa sadar identitas dibangun atas pencapaian. Lalu kita lihat bagaimana hasilnya kalau identitas dibangun di atas pencapaian, atas reputasi. Saya misalnya lihat bintang film, wah waktu saya lihat salah satu public figure, saya pikir kalau jadi dia mah udah happy banget. Semua yang di dunia inginkan ada pada dia. Lalu kenapa berakhir bunuh diri? Karena kalau semua yang dimiliki itu menjadi identitas, satu hari itu bisa hilang dan akan goyang. Dan kita akan merasa hancur. Bagaimana caranya? Sadarilah identitas kita di dalam Tuhan. Sadarilah bahwa kita dikasihi, kita diterima, kita berharga. Tidak perlu membuktikan apapun. Saya mau tanya nih, seberapa sadar identitas kita di dalam Tuhan? Siapa yang sadar bahwa kita dikasihi Tuhan? Boleh angkat tangan? Dikasihi tanpa syarat? Oke. Sekarang saya mau mengajak kita berandai-andai. Kalau misalnya kita jadi seorang orang tua nih, kemudian mau adopsi anak di panti asuhan. Kira-kira anak mana yang akan dipilih? Mau mengadopsi anak di panti asuhan ya? Boleh lihat gambarnya? Yang kotak-kotak atau yang merah? Kenapa yang merah? Nurut ya kelihatannya. Kemudian berikutnya kalau pilih yang perempuan, yang mana? Rambut keriting atau rambut lurus? Rambut lurus, kenapa? Wah, nurut banget, baik banget. Kalau kita manusia, kita pasti mengadopsi anak memilih yang baik, yang nurut, yang taat. Tapi bukankah dengan kematian Yesus di kayu salib, kita diadopsi menjadi anak Allah Bapa di surga? Bukan karena manusia sudah taat, justru manusia menolak, manusia menyalibkan dia, manusia memberontak. Tapi Yesus tetap mati di kayu salib buat menebus kita semua, mengadopsi kita menjadi anaknya. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu dan lebih baik, tapi karena anugerahnya. Kalau kita sadar kita dikasihi, kita tidak membangun identitas diri kita dari hal yang lain. Kita akan merasa aman akan diri kita. Amin. Tidak perlu membuktikan apapun. Next berikutnya, kesombongan yang ketiga. Kesombongan yang ketiga yaitu narcissistic pride. Wah, kita seringkali mendengar kata narsisistik ya. Sebenarnya narsisistik itu adalah memuliakan diri sendiri. Seharusnya kita memberi kemuliaan bagi Tuhan. Tapi narsisistik mengambil kemuliaan bagi diri sendiri. Seperti Nebukadnezar bilang begini, lihat apa yang kubangun. Mengklaim semua keberhasilan, self-glorification, pusat perhatian pada diri sendiri, dan lupa Tuhan sebagai sumber. Contohnya, misalnya saya berkhotbah nih, satu hari saya diundang khotbah, misalnya di KKR. Lalu waktu di KKR, habis selesai KKR ada orang datang, wah puji Tuhan saya sembuh. Lalu ada orang bilang gini, tadinya saya bertengkar, kemudian seminggu kemudian kami bertengkar suami istri, setelah KKR kami pulih. Lalu saya hari ini datang nih berkhotbah. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya KKR, 2 minggu lalu. Waktu saya KKR di sebuah kota, wow puji Tuhan di dalam KKR itu yang tadinya konflik Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, apakah itu untuk Tuhan? Bisa jadi itu self glorification untuk saya, untuk kemuliaan bagi diri saya. Inilah yang disebut narsisistik, meninggikan diri. Kesombongan yang berikutnya adalah
religious pride. Kita lihat di sini. Religious pride. Justru kesombongan ini adalah kesombongan yang paling tidak terlihat. Spiritual pride, karena merasa paling benar. Kita lihat gambar di sini. Pada saat kita bertobat terima Tuhan Yesus, kita ini mulai melakukan aktivitas religius. Berdoa saat teduh, ikut doa puasa, melayani, menabur, dan sebagainya, baca firman. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, seharusnya kita semakin mengenal Kristus, setuju? Dan waktu kita mengenal Kristus, seharusnya salib semakin besar, kita semakin rendah. Tetapi kebalikannya, seringkali yang terjadi, semakin kita melakukan aktivitas religius, salib menjadi semakin kecil. Contoh, wow, saya diberkati, ini karena saya lebih taat dibandingkan yang lain. Ini loh saya, posisi saya diangkat Tuhan, dipromosi. Karena saya lebih komitmen dari kalian semuanya. Kemudian lihat teman yang sakit, kayaknya kamu kurang doa deh. Kamu kurang taat deh. Lihat orang yang susah, kamu tuh kurang komitmen seperti saya dong. Makanya kamu kurang sungguh-sungguh, lihat saya dong. Saya lebih sungguh-sungguh loh dari kamu. Makanya saya naik posisi, saya lebih diberkati. Kita lihat di sini, kalau kita seperti itu, kita lihat next. Kita ini seperti siapa? Next. Bukankah orang Farisi itu berdiri dan berdoa? Dalam hatinya begini, ya Allah, aku dong mengucap syukur kepadamu, saya ini enggak sama seperti yang lain. Enggak seperti orang lain, saya ini bukan perampok, saya ini kudus. Saya bukan penjina, saya dong berpuasa. Sebulan penuh, saya dong memberikan bukan cuma persepuluhan, bahkan lebih. Bukankah dengan posisi seperti ini, kita hidup seperti orang Farisi, religious pride. Next, gambar salib yang besar. Seharusnya, next. Semakin kita mengenal Kristus, kita semakin sadar keberdosaan kita dan sadar hidup ini adalah anugerah. Sadar diri posisi kita di hadapan Tuhan, amin. Dan kesombongan yang terakhir, kita lihat di sini, yaitu playing God. Kesombongan yang lebih lagi, menempatkan diri sebagai Tuhan. Contohnya adalah mengontrol situasi, mengontrol orang lain, mengontrol hasil. Ketika kita menjadi tukang kontrol, kita ini sebenarnya playing God. Contohnya, tukang kontrol, hasil doanya kita paksa Tuhan supaya seperti yang saya mau. Pasangan kita kontrol, orang lain kita kontrol. Kita paksa orang lain harus berubah supaya menjadi seperti yang saya mau. Bukankah yang mengubah orang lain itu adalah karya Roh Kudus? Di dalam Yohanes menuliskan Roh Kudus yang akan menginsafkan seseorang akan dosa. Tapi kalau kita berusaha mengubah orang lain, mengubah pasangan, mengubah siapapun tanpa sadar, kita take over karya Roh Kudus. Kita menjadikan diri kita Tuhan yang berusaha mengubah orang lain, padahal itu adalah bagian Tuhan. Ketika kita playing God, kita mau mengontrol masa depan, kita jadi khawatir, overthinking, siapapun kita kontrol tanpa sadar. Dan ini juga membuat kita jadi cemas. Itu sebabnya yuk marilah kita refleksi hati kita. Ketika kita sadar hidup kita adalah manusia berdosa, kita sadar identitas diri kita di dalam Tuhan. Kalaupun ada orang lain yang menurut kita nih, wah dia kok jahat sama saya. Kalau dulu mungkin bilang dia nih jahat banget. Kalau sekarang kita lihatnya bisa beda. Saya sama kamu sama kok, sama-sama orang berdosa yang diampuni, sama-sama orang yang gagal, yang dikasih kesempatan oleh Tuhan.
Dan kita tidak merasa lebih benar dari yang lain. Oke, saya mau mengundang pemain musik. Sebelum doa saya mau menutup dengan satu cerita di mana ada 3 pohon bersahabat saling ngobrol tentang cita-citanya antara satu dengan yang lain. Nah, pohon yang pertama tuh bilang gini, kalau nanti saya ditebang, saya pengen jadi peti harta karun, di mana semua orang akan mengagumi harta karun yang ada di peti itu. Pohon kedua punya cita-cita, kalau nanti saya ditebang, saya pengen jadi kapal pesiar yang mengangkut raja-raja dan para pembesar. Pohon ketiga bilang, saya gak mau ditebang, saya pengen jadi pohon yang paling tinggi sedunia, yang paling dekat dengan surga. Supaya orang mengagumi betapa tinggi dan hebatnya saya. Mereka ngobrol tentang cita-cita mereka. Gak lama kemudian datanglah sekelompok orang penebang kayu dan mulai menebang mereka. Pohon yang pertama cita-cita jadi peti harta karun malah jadi tempat makanan binatang. Pohon yang kedua pengen jadi kapal pesiar malah jadi perahu nelayan. Pohon ketiga gak kepengen ditebang, malah ditebang, potongannya disimpan di gudang, di tempat yang gelap. Mereka bertiga merasa cita-citanya kandas. Worship leader boleh? Siap-siap. Dan apa yang terjadi? Pohon pertama yang cita-citanya menjadi peti harta karun. Ternyata di tempat makanan binatang ini, disinilah Tuhan Yesus dilahirkan di atas palungan. Dan pohon yang kedua yang pengen jadi kapal pesiar, jadi perahu nelayan kecil. Satu hari ada segerombolan laki-laki naik perahu itu dan datang angin badai, perahu ini khawatir, cemas, dan satu pria berdiri menghardik badai dan badai itu menjadi teduh. Ternyata mengangkut Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sang pembawa mujizat. Pohon yang ketiga berpikir gak ada gunanya lagi. Tapi potongan kayu pohon ketiga satu hari dibuat salib, tempat Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Seringkali kita hidup self-center. Atau seringkali kita berpikir, apa gunanya saya? Mungkin kita punya masa lalu, kita punya pemikiran manusia. Tapi percayalah, posisi kita di hadapan Tuhan, Tuhan mengasihi, Tuhan menebus, Tuhan memperlengkapi. Tuhan punya rencana, tidak ada hidup yang sia-sia. Yuk marilah kita membawa hati sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita naikkan pujian ini. Persembahanku untuk Yesus.
kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang jujur. Setelah mendengarkan firman-Mu, kami menyadari bahwa seringkali di hati kami masih ada kesombongan. Kami membandingkan diri dengan orang lain, mencari pengakuan manusia, memuliakan diri sendiri, bahkan kadang merasa lebih benar dari orang lain. Tuhan, kami mengakui karena dosa, hati kami tidak secara alami rendah hati. Kami sering memegang kendali hidup kami sendiri. Kami sering duduk di tempat yang seharusnya hanya menjadi milik-Mu. Karena itu hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati dan berkata, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, bekerjalah di hati kami. Lembutkan hati yang keras, hancurkan kesombongan yang tersembunyi. Ajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati seperti Kristus. Tolong kami berhenti membandingkan diri dan belajar bersyukur. Tolong kami tidak hidup dari pujian manusia dan reputasi, tapi menemukan identitas kami di dalam Engkau. Tolong kami mengembalikan semua kemuliaan kepadamu, dan ajar kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu yang memegang kendali. Bentuklah hati kami menjadi hati yang rendah hati, lembut, penuh kasih, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, materaikan semua firman-Mu dalam hati setiap kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi nyatakan sama-sama, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sekali lagi, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus, Yesus. Tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih, hari ini kami mau akhiri ibadah kami mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar. Terima kasih, Kau ajar kami untuk kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Jadi orang yang tidak sombong. Biar terus Tuhan firman-Mu jadi rema buat setiap kami. Kami berdoa biar terus kami bertumbuh akan pengenalan akan Kau. Dan kami serupa dengan gambaran-Mu Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mudah buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Ireana Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu memberitakan firman Tuhan. Tuhan, baik jiwa dimenangkan, baik jiwa dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mudah buat setiap jemaat-Mu tempat ini. Tuhan, kami ada di GBI Plaza Indonesia bukan kebetulan. Tapi bawa setiap kami Tuhan, setiap minggu kami beribadah. Tiap hari kami boleh dengar firman-Mu Tuhan. Bahwa kami terus bertumbuh dan pengenalan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Kami minta Tuhan perlindungan Kristus sempurna buat kami. Darah Yesus memagari kami sempurna Tuhan. Terima kasih, saat ini kami mau pulang, kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Orabaya sikarala bala bala bala. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus
menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan menjemput kita ke awan-awan permai. Yang telah menerima berkat sama katakan, amin, happy Sunday.